Yang pertama, penulis, waktu dan tempat penulisan kitab 2 Korintus. Sejak awal surat ini diterima sebagai surat yang ditulis oleh Paulus. Dalam 2 Korintus 12 ayat 14, Paulus mengumumkan kunjungannya yang ketiga kepada jemaat di Korintus. Sehingga mestinya ia sudah ke Korintus sekali lagi setelah menulis surat 1 Korintus. Dalam 2 Korintus 1 ayat 15 dan 16, Paulus berbicara tentang rencana perjalanan langsung ke Korintus, lalu ke Makedonia. Dari Makedonia ia kembali ke Korintus dan dari sana ia ke Yudea. Sementara itu menurut 2 Korintus 2 ayat 1, Paulus mengatakan bahwa ia telah memutuskan tidak akan melakukan lagi suatu perjalanan dalam duka cita. Tampaknya Paulus secara tidak langsung menunjuk kepada suatu kunjungan yang pernah ia lakukan, dan kunjungan itu menduka citakan hatinya. Kunjungan itu ia lakukan sesudah penulis surat 1 Korintus. Itu merupakan kunjungan yang kedua setelah ia mendirikan jemaat itu pada kunjungannya yang pertama. Sesudah kunjungan kedua itu, Paulus menulis surat air mata, terdapat dalam 2 Korintus 2 ayat 4. Ini adalah kunjungan yang disebutkan dalam 2 Korintus 1 ayat 15 yang terjadi sebagai akibat dari perubahan rencana perjalanan yang tercermin dalam 1 Korintus 16 ayat 5 dan seterusnya. Setelah insiden itu, Paulus tidak melakukan perjalanan yang ia sebutkan dalam 2 Korintus 1 ayat 16, tetapi tampaknya kembali ke Efesus dan menuliskan surat air mata yang dikirimkan kepada jemaat di Korintus melalui perantaran Titus. Terdapat dalam 2 Korintus 7 ayat 5-9, sehingga Paulus tidak secara langsung menghadapi persoalan itu. Yang kedua, keadaan atau konteks jemaat pada saat kitab 2 Korintus ditulis. Surat 2 Korintus diterima oleh semua jemaat Allah di Korintus dan seluruh orang kudus di Akhaya. Rasul Paulus mengalamatkan surat 2 Korintus kepada semua jemaat Allah di Korintus dan seluruh orang kudus di Akhaya dengan menulis namanya sendiri, atau dari Rasul Paulus dan dari Timotius. Surat kanonis terilham yang ditulis Rasul Paulus kepada orang-orang Kristen di Yunani pada abad pertama. Paulus mengidentifikasi dirinya sebagai penulis kedua surat ini dengan mengalamatkan surat pertama Korintus kepada sidang jemaat Allah yang ada di Korintus dan surat kedua Korintus kepada sidang jemaat Allah yang ada di Korintus bersama semua orang kudus yang berada di seluruh Akhaya. Ketiga, pokok teologis kitab 2 Korintus. Penghiburan di tengah penderitaan setelah berkat. Paulus memulai surat ini dengan suatu syukur kepada Allah karena telah melepaskan dia dari kesedihan dan penderitaan yang sangat dalam. Pada pembukaan ucapan syukur itu, Paulus memuji Allah atas penghiburan yang diberikan di tengah penderitaannya. Penderitaan yang Paulus alami itu sungguh berat, sehingga dirasakan seolah-olah telah dijatuhi hukuman mati. Paulus mengalami bahwa Allah itu sungguh maha pengasih. Allah menghibur manusia dalam penderitaannya, supaya melalui pengalaman itu mereka juga menghibur orang lain yang membutuhkannya. Dengan kata lain, penghiburan yang Allah berikan bukan untuk dialami sendiri, tetapi juga harus dibagi, sehingga dapat dialami oleh orang lain. Pada ayat 1-6, Paulus menjelaskan dasar teologisnya bahwa Yesus sendiri telah menderita supaya orang lain memperoleh penghiburan. Dalam cara yang sama, Paulus juga mengalami ia menderita melalui pemberitaan Injil, supaya penghiburan dan keselamatan itu dialami oleh orang lain. Namun demikian, di tengah penderitaan yang ia hadapi itu, Allah juga telah menghiburnya. Pengalaman yang Paulus alami itu kiranya menjadi contoh bagi jemaat di Korintus agar mereka menghibur mereka yang sedih. Paulus juga meminta kepada jemaat di Korintus agar tabah dalam penderitaan yang mereka alami karena kesetiaan mereka pada Injil yang telah diterima. Pada ayat 8 dan 10, Paulus menggambarkan suatu pengalaman khusus yang sangat sulit. Akan tetapi, menurut Paulus, peristiwa itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang mati. Lalu pada ayat 10-11,
Paulus memandang pada masa depannya sendiri dan masa depan jemaat di Korintus. Ia percaya bahwa Allah yang telah membebaskan diri dari penderitaan di masa lampau akan membebaskan dia juga dari penderitaan di masa depan. Paulus juga percaya bahwa jemaat di Korintus terus mendoakan dia dalam pelayanannya di masa depan. Paulus juga yakin dan berharap bahwa Allah akan menyelamatkan dia di masa depan oleh dukungan doa dari jemaat.